Oke, selamat datang teman-teman di channel Binara Matematika. Masih bersama saya, kita akan membahas soal-soal latihan TKA untuk jenjang SMP. Ini sudah masuk bagian keempat. Oke. Kali ini kita dapat soal yang baru ya, ada ilustrasinya, langsung kita baca saja. Dua pembalap motor GP sedang melakukan pemanasan di sirkuit. Mereka start dengan waktu yang tidak sama, dengan kecepatan masing-masing yang konstan atau tetap. Setelah 10 detik, pembalap pertama mencapai jarak 700 meter. Sedangkan pembalap kedua baru mulai start. Oke. 25 detik kemudian, pembalap pertama mencapai jarak 2450 meter. Sementara pembalap kedua mencapai jarak 2000 meter. Tentukan pada detik keberapa pembalap kedua mampu menyalip pembalap pertama. Oke, kita kerjakan ya. Yang pertama berarti ini nih, yang harus digarisbawahi itu berarti ada pembalap pertama dan pembalap kedua yang mulai majunya atau mulai startnya itu berbeda 10 detik ya. Oke, nah berarti kita akan hitung nih kecepatan per detiknya berapa gitu ya. Oke, kita hitung dulu yang pembalap pertama. Sini nih, P1 ya, P1 itu pembalap pertama. Oke, kita hitung. Pembalap pertama itu katanya setelah 10 detik ya dia maju duluan. Dia itu mencapai jarak 700 gitu ya. Nah, sedangkan setelah 25 detik berarti nambah nih 25 detik. Itu asalnya 700 meter jadi 2450 gitu ya. Oke. Ini nih, berarti total 2450 itu ditempuh setelah kita jumlahin aja nih detiknya ya. Oke, ini 0 tambah 55. 1 tambah 2, 3, berarti setelah 35 detik ya. Nah, ini nih. Oke. Jadi 10 detik pertama itu nyampe jaraknya 700 meter. Setelah 25 menit dari 10 detik yang tadi ya, itu mencapainya 2450. Berarti 2450 itu dihasilkan dari detik 10 hingga ke 25 ya. Berarti ada 2 kali nih waktunya, berarti ditambahkan 35 per 2450 dan setelah 30 detik. Nah, sekarang kita hitung kecepatan per detiknya ya. Nah, kan 2450 ini tadi ya didapatkan itu setelah 10 detik nyampe 25 detik. Berarti jarak asli yang ditempuh dalam waktu 25 detik ini nih didapatkan dari 2450 dikurangi 700 ya. Karena 700 ini adalah hasil dari tadi waktu selama 10 detik, berarti 25 kita hitung nih. 25 itu dihasilkan dari 2450 itu ya, kita kurangi dengan 700. Jarak aslinya kita pengen tahu setelah 25 detik itu berapa sih. 0 kali 0, 0 gitu ya. 5 kurangi ya, bukan tambah. Takutnya nanti teman-teman salah paham. 5 kurangi 0, 5. Nah, 4 kurangi 7 kan nggak bisa, pinjam ke 2 jadi 14. 14 kurangi 7, 7 ya. Ini karena 2 karena disimal 1 sudah jadi 1750. Oh, berarti setelah 25 detik itu jarak aslinya yang ditempuh adalah 1750. Sedangkan 2450 itu adalah tadi yang hasil ditambah 10 detik yang pertama ya. Oke, kita lanjut, saya garis bawah dulu deh. Oh, berarti kecepatannya itu, ini kecepatannya ya, V ya kalau dalam fisika ya, simbolnya. Dalam 25 detik itu adalah 1750. Berarti berapa kecepatan per detiknya? Berarti kan tinggal ini jarak saja dibagi waktu ya. Kalau tahu per detiknya itu berapa. Itu udah berarti kecepatan untuk pembalap pertama nih, pembalap pertama. Kita hitung 1750
dibagi 25. Gitu ya. Nah, kita cari nih berapa. Oke, kita pakai pembagian manual gini deh. 1750 bagi 25. Kita cari, begitu bilang, berarti dicari 25 kali berapa yang hasilnya mendekati 175. Kalau dikali 4 kan itu sudah 100 tuh. 100. Kalau dikali 8 kan 200 ya. Berarti perkira 8 kita kurangi 1 deh, 7 deh. Sekitar mendekati 200 kan ini ya. 7 kali 5, 35, bawah 3. 7 kali 2, 14. 14 tambah 3, 17. Nah, pas ya, berarti 7 dapatnya nih. 7, 175, habis. Sisa 0, 70. Nah, berarti kecepatannya itu adalah 70 meter per second atau per detik gitu ya. Ini kecepatannya nih. Oke, saya hapus dulu deh. Oke. Ini nih, saya terang lagi di sini. Berarti kan tadi setelah 25 detik itu dia mencapai jarak 1750 meter. Berarti kecepatannya itu kita cari per meter per secondnya atau per detiknya. Berarti 1750 aja dibagi 25. Oh, berarti jarak yang ditempuhnya itu setiap 1 meter, jadi setiap 1 detik, 1 second nih, jarak yang ditempuhnya itu 70 meter. Berarti rumus yang dihasilkan kalau mau tahu jarak yang ditempuh, berarti tinggal ini aja jarak, jarak ya. Jarak itu kalau dalam fisika simbolnya S ya. Iya, S jarak kan. Nah, berarti jangan kebalik sama yang ini ya. Kalau ini meter per second itu per apa? Per waktu ya. Kalau ini satuan nih, takutnya bingung. Kan dalam 1 second berarti jarak yang ditempuhnya itu 70 meter gitu kecepatannya ya. Nah, untuk tahu jaraknya S-nya, berarti 70 saja dikali T atau waktu ya. Nih. Kan kalau T-nya 1 70, kalau T-nya 2 berarti 2 aja dikali 70 dalam 2 detik itu berarti yang ditempuh 140 meter gitu ya. Nah, kita udah dapat nih rumus yang pertama. Untuk pembalap pertama jaraknya itu 70 dikali T. Tergantung jaraknya, waktunya berapa dikali 70 gitu. Nah, selesai. Sekarang kita cari yang P2. Ini ya. Yang P2 itu tadi kan delay 10 detik ya. Nah, tapi tetap yang di sini nih, setelah 25 detik sama ya nih, setelah 25 detik nih, jarak yang ditempuhnya itu 2000. Yang ini ya, 2000 nih. 2000. Udah, oke. Ini yang pembalap kedua kita nggak usah ngitung dari 10 detik ya. Yang 10 detik karena 10 detik pertama itu pembalap kedua nggak memulai. Dia memulainya setelah 10 detik pertama gitu ya. Makanya kita samakan saja, ini kan 25, jaraknya itu 1750. Nah, ini juga sama, kita ngitungnya dari 25. Kalau pembalap kedua setelah 25 detik itu nyampainya 2000. Untuk tahu kecepatan per detiknya kayak tadi ya, pembalap kedua itu tuh sama, kita tinggal baikin saja ini nih. Kalau ini tadi kan 25 dikurangi dulu nih. Kalau ini kecepatan pembalap 1. Sekarang kecepatan pembalap kedua. Langsung saja ya, nggak usah pakai gini nih. Kita pengen tahu, ya udah aja nih. Karena dalam waktu 25 detik itu jarak yang ditempuh 2000 meter. Kalau per detiknya berapa meter? Kita bagi aja 2000 ya, bagi 25. Nah, berapa ya? Kita hitung. Kayak bagian yang tadi deh. Sebenarnya saya sudah tahu ya. Yang tadi kita kan ngitung 8 ya. Tapi biar jelas. Biar teman-teman sambil belajar bagian untuk teman-teman yang takutnya lupa lagi gitu ya, untuk memastikan saja. 25 kita nih kali 20 kan kekecilan 200 sudah dia. Kali berapa yang hasilnya 200. Kalau kali 4 kan tadi 100. Berarti ya udah kelipatannya aja. 4 kelipatan 4 kan 8.
Kita coba dulu deh buktikan. 8 kali 5 kan 40, bawa 4. 8 kali 2, 16. 16 tambah 4, 20. Tuh kan 200 ya. 80, 200 dikurangi berarti 0, sisa 0 ya, ke atasin gitu. Berarti 80 meter per second gitu kalau yang pembalap kedua gitu ya. Oke, ntar saya hapus dulu. Oke, langsung lanjut. Nah, ini kalau yang pembalap pertama itu rumus jarak yang ditempuhnya adalah 70 kali waktu per detik. Nah, kalau yang ini pembalap yang kedua rumusnya itu adalah 80 meter per second. Kalau dia berdiri sendiri. Tapi tadi masih ingat ya, dua orang ini kan lagi balap di sirkuit yang sama. Pembalap satu itu ya, pembalap satu tuh berangkat duluan. Pembalap kedua itu berangkat setelah 10 detik. Berarti rumus jarak yang ditempuhnya berbeda dengan pembalap satu. Kalau pembalap satu 70 aja langsung dikali waktu. Kalau ini berbeda, 80 dikali, ingat ya, T waktunya itu dikurangi dulu 10. Nah, gitu ya. Kenapa dikurangi 10? Ingat tadi pembalap kedua itu berangkatnya 10 detik lebih lambat. Jadi waktu yang ditempuhnya itu dikurangi dulu 10 gitu ya. Nah, perhatikan dari sini ya. Jarak yang ditempuhnya, kecepatannya itu udah berbeda ya. Kecepatannya itu 70. Kalau ini 80, otomatis pembalap kedua itu pasti lebih kencang. Nah, yang ditanyakan adalah, sudah pasti kan P2 itu bisa menyalip ya, karena lebih kenceng. Yang ditanyakannya adalah, detik keberapa pembalap kedua mampu menyalip. Nah, berarti persamaan nih. Ini, pembalap satu, pembalap kedua berarti harus dalam posisi yang sama. Sama ya, sejajar gitu. Dan kita akan mencari tahu detik keberapanya itu dari nilai T-nya. Nah, langsung kita ke pembahasan ya. Kita bandingkan sekarang kan tadi posisi pembalap satu dan pembalap dua itu harus sama posisinya ya. Pembalap ke satu itu tuh yang ini nih. Rumusnya itu untuk menempuh jaraknya itu yaitu 70 dikali T. 70 T berarti ya. Nah, kita samakan posisinya dengan yang ini. Berarti 80 untuk yang pembalap kedua rumusnya nih, rumus jaraknya. 80 dikali dalam kurung T dikurangi 10. Nah, ini pada posisi yang sama ya. Nah, sama. Kita lihat waktu yang waktunya di waktu berapa bisa menyalip dengan posisi yang sama seperti ini. 10T 70T ya, belum dikurangi ya. Nah, 70T gitu ya. Sekarang kita distribusikan seperti ini kan. Aljabar ya. 80 kali T, 80T. Tuh. 80 kali minus 10, minus 800. Oke, sekarang mana yang punya variabel yang sama? 80T nggak bisa dikurangi 800 karena ini punya variabel T, ini enggak. Berarti ini pindah ke sini ya. 70T, nggak cukup ya. Pindah ruas ya. Nah, pindah ruas. Yang memiliki variabel yang sama, 70T. Nah, ingat, kalau pindah ruas, kalau ininya positif, pindah ruas jadi negatif. Dikurangi 80T. Nah, ini sama-sama punya T ya. Kalau dalam aljabar kan sudah bisa dikurangi. Yang ini minus 800, karena tidak punya T tetap di sini. 70T kurangi 80T minus 10T. Gitu ya, teman-teman. Ini masih minus 800. Nah, sekarang yang T gitu ya. Karena kan 10 kali T nggak bisa, berarti 10 ini kan 10 angka sama angka. Ingat, ini 10 kali T kan perkalian. Kita pindahkan ruasnya ke sini ya. Lawan kan kalau tadi mana yang ini? Positif pindah ruas jadi negatif, jadi lawan yang ini. Perkalian pindah ruas jadi pembagian. Berarti minus 800. 10T-nya pindah ke sini, asalnya ini perkalian ya, jadi pembagian. Minus 10. Oke, berarti T sama dengan
Ini kan negatif, bagian negatif positif hasilnya ya. Ini coret, 0 coret, 80 bagi 1, 80. Oke, ini jawabannya. Jadi, pembalap kedua bisa menyalip pembalap pertama itu pada detik ke-80 gitu teman-teman. Untuk soal kali ini ya. Ini sedikit panjang pembahasannya, tapi semoga teman-teman bisa memahami. Kalau ada hal yang tidak dimengerti boleh ditanyakan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.